Halo saudara-saudari yang terkasih, sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, ada baiknya jika kita saling mengenal. Maka dari itu, izinkan kelompok kami kelompok 2 memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bundaria Bernadette Sinaga. Perkenalkan, nama saya Jenny Christina Nainggolan. Perkenalkan, nama saya Harwan Karol Huta Barat. Perkenalkan, nama saya Cindy Ellen Siregar. Perkenalkan, nama saya Rahel Tesalonika Mani. Nama saya Agustinus Tarigan. Nah baik, dalam kesempatan kali ini, kami diberi kesempatan untuk membahas serta menjelaskan mengenai materi dasar hukum perdata. Adapun penjelasan yang kami sampaikan adalah yang pertama, pengertian hukum perdata, yang kedua, sejarah hukum perdata, yang ketiga, berdasarkan asas korrespondensi. Sekarang, mari kita dengarkan dan kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian hukum perdata. Adapun pengertian hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya. Baiklah, untuk lebih jelas akan disambungkan oleh rekan kami. Terdapat dua kaidah di dalam hukum perdata, yaitu kaidah tertulis adalah kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kaidah tidak tertulis adalah kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum, sementara hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Baik, saya akan lanjutkan sejarah hukum perdata. Asal mula hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata di Eropa, serta kolonialisme Belanda di Nusantara. Menurut catatan sejarah, pada 1804 telah dibentuk sebuah hukum perdata bernama Code Civil de Francis, yang oleh masyarakat Eropa juga disebut Kode Napoleon. 5 tahun berselang, Belanda jatuh ke tangan Perancis, yang berlangsung hingga 1811. Seiring dengan peristiwa ini, Raja Prancis Ludwig Napoleon menerapkan hukum Wetboek Napoleon Inggris for Het Concrete Holland, yang isinya mirip dengan Kode Civil de Francis. Setelah kekuasaan Prancis berakhir, Belanda secara resmi menetapkan Kode Napoleon dan Kode Civil de Francis sebagai aturan hukum mereka. Akan tetapi, sebelum Khmer berhasil menyelesaikan tugasnya, ia meninggal pada 1824. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengklasifikasikan dikerjakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda atau Nicolai pada 6 Juli 1830. Perumusan hukum selesai dikerjakan, yang kemudian diberi nama BW atau Burgerlijk Netbod atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Dapat dibuat juga Wetboek atau Wetboek van Convandle atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika aturan hukum perdata tersebut selesai disusun, Belanda masih menjajah di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 3. Berdasarkan asas korrespondensi, maka kodifikasi hukum sipil Belanda atau diumumkan pada tanggal 30 April 1847 ini berlaku di Indonesia atau Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848. Asas korrespondensi adalah asas yang dimaksudkan untuk memperlakukan seluruh aturan lama walaupun landasan hukum terbitnya aturan tersebut sudah tidak berlaku. Asas ini digunakan untuk menghindari kekosongan hukum dari hapusnya aturan-aturan lama yang diakibatkan oleh hapusnya landasan hukum dari terbitnya aturan lama tersebut. Aturan lama tersebut akhirnya diberikan dengan didasarkan pada aturan baru yang bersifat konkordatif. Sebagai contoh, aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 tetap memberlakukan aturan kolonial meskipun negara Indonesia telah merdeka dari penjajahan kolonial. Rasio logis kemerdekaan membebaskan negara yang merdeka dari belenggu pemerintahan kolonial, termasuk hukum yang mengatur
tata kehidupan masyarakat terjajah. Namun demikian, apabila seluruh aturan kolonial yang telah melekat dalam praktik kehidupan masyarakat langsung dihapuskan, maka akan terjadi suatu kosongan hukum berakibat pada kondisi chaos. Hal ini yang menyebabkan aturan kolonial diambil alih keberlakuannya dengan didasarkan pada aturan melalui aturan tersebut. Nah, baiklah, kesimpulan yang kami dapat dari dasar hukum perdata adalah hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang mengatur dan menentukan agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesamanya, sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dari presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata itu adalah satu hal yang penting dan akan berguna bagi karir kita. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat ke depan. Terima kasih atas partisipasinya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.